Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah memperoleh banyak sekali informasi terkait dengan respons terhadap pasal 103 terutama ayat 4 PP 28 tahun 2024. Dan banyak kalangan bahkan sampai Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih berpendapat bahwa penyediaan alat kontrasepsi tersebut sama saja dengan membolehkan budaya seks bebas bagi siswa dan gimana. Tapi sebenarnya bukan hanya soal itu yang kemudian diperbincangkan publik ketika PP ini diterbitkan, tapi juga ada soal ketentuan aborsi yang kemudian juga menjadi polemik di kalangan publik sebagaimana diatur di dalam pasal 116 bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi kecuali atas indikasi kedaruratan medis atau terhadap korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain. Pasal lain yang juga diperbincangkan dengan kalangan adalah soal kemudian penghapusan praktik sunat bagi perempuan. Itu sebagaimana terdapat dalam pasal 100 dan sampai dengan pasal 102. Dan tadi seperti terungkap dalam sesi pertama bahwa sepertinya ada masalah dalam proses legislasi bahwa pembentukan PP ini semakin sedemikian terburu-buru sepertinya, maka pada sesi kedua ini kita akan menghadirkan dua pakar di bidang hukum. Yang pertama kami panggilkan adalah Profesor Susi Wiharyanti, SH LLM PhD. Dengan kebenaran, Prof. Susi. Dan yang kedua adalah Profesor Atif Latiful Hayat, SH LH PhD. Dipersilakan untuk naik ke atas panggung, Bapak. Baik, Bapak Ibu sekalian, langsung saja kita mulai sesi kedua ini. Untuk yang pertama, kami memberikan kesempatan kepada Prof. Susi untuk menyampaikan paparannya terkait dengan pandangan terhadap isi PP 28 2024 dari sudut pandang. Kita punya waktu 15 menit, Prof, untuk kesempatan paparan ini. Nanti mohon izin untuk mendengarkan jika waktu sudah silakan. Dipersilakan, Prof. Ini bisa ditanyakan paparan Prof. Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan Bapak, para senior yang saya hormati. Terima kasih sudah diundang untuk hadir dalam acara yang diselenggarakan oleh November depan. Ini merupakan kali pertama ya, karena ini ya. Sudah 2 kali, saya baru ini kali pertama buat saya. Dan jadi ini merupakan satu kehormatan kan, bertemu dengan para guru, para senior di sini. Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Ibu bapak, adik-adik juga yang hadir di sini, kita mengetahui bahwa beberapa minggu belakangan atau mungkin juga beberapa tahun belakangan kita melihat dengan kasat mata betapa pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia itu kacau balau. Kalau saya menggunakan istilah yang disampaikan oleh Dr. Zainal Arifin Mokhtar atau Mas Uceng, saya biasa menyapa dengan Mas Uceng, itu pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia itu udah lama semua gitu ya. Nah, jadi nggak dari DPR-nya,
ugal-ugalan semua. Kenapa dibilang ugal-ugalan? Nah, ugal-ugalan itu kalau kita melihat ada dua pertanyaan kritis, yaitu dari prosedur pembentukan, termasuk juga metodenya, apa yang digunakan metodenya. Belakangan ini, terutama setelah adanya undang-undang Ciptaker, itu metode yang digunakan adalah metode omnibus. Dan ini digunakan lagi di dalam pembentukan undang-undang kesehatan. Oleh karena itu, undang-undang kesehatan itu kan mencabut beberapa undang-undang di bidang kesehatan, antara lain undang-undang kedokteran, kemudian undang-undang bidang, kemudian ada juga farmasi dan lain-lain. Ya, jadi banyak sekali yang dicabut oleh undang-undang nomor 17 ini. Nah, karena undang-undang yang menggunakan metode omnibus, maka PP-nya itu juga menggunakan metode omnibus. Bagi saya dan teman-teman yang mempelajari ilmu perundang-undangan, penggunaan metode omnibus di dalam undang-undang kesehatan maupun juga di dalam PP ini menjadi kurang jelas, menjadi tidak jelas bahkan apa bedanya dengan kodifikasi. Kalau kami melihatnya ini lebih seperti kodifikasi sebetulnya, bukan metode omnibus. Nah, Ibu dan Bapak, saya itu mau cerita sedikit saja. Ketika Undang-Undang Nomor 17, Undang-Undang Kesehatan ini ditetapkan, tidak berapa lama kemudian profesi kesehatan itu mengajukan uji formil ke Mahkamah Konstitusi. Jadi mereka mempersoalkan salah satunya adalah dari prosedur pembentukan itu bermasalah. Pertama, karena tidak menerapkan apa yang disebut sebagai meaningful participation atau partisipasi yang bermakna. Padahal partisipasi yang bermakna itu merupakan salah satu prosedur penting di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Karena di dalamnya ada 3 hak, Ibu dan Bapak, yaitu hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan, dan hak untuk mendapatkan penjelasan. Oleh karena itu, siapa yang patut untuk dipertimbangkan? Yaitu mereka yang terkena dampak dari dibuatnya peraturan perundang-undangan tersebut. Nah, kemudian mereka ditanya itu bagaimana pendapat mereka terhadap rancangan peraturan ini. Nah, pendapat mereka tentang rencana peraturan itu kemudian dipertimbangkan. Dan kalau mau dipakai atau tidak dipakai, diakomodasi atau juga tidak diakomodasi, maka itu harus dijelaskan kepada mereka yang terkena tadi. Makanya ada gelar explanation atau mendapatkan penjelasan. Pembentukan undang-undang kesehatan, menurut saya pribadi itu tidak mencerminkan hak-hak tadi, 3 hak tadi. Oleh karena itu diuji. Tetapi sayangnya komposisi hakim 5 dari 4 tipis sekali. Akhirnya undang-undang kesehatan kita kalah, rakyat itu kalah. Gitu. Jadi yang dimenangkan itu adalah logika dari pembentuk undang-undang, bahasa saya, bukan logika dari rakyat yang terkena peraturan ini. Nah, jadi undang-undangnya saja sudah bermasalah, termasuk juga PP-nya itu juga bermasalah. Makanya tadi prosedur pembentukannya ini juga bermasalah. Berapa di antara kita, Ibu dan Bapak yang berprofesi di bidang kesehatan, itu pernah diminta pendapat, paling tidak asosiasinya pernah diminta pendapat oleh pemerintah ketika rancangan PP ini sedang dipersiapkan. Rasanya kita nggak lihat ya, kita nggak baca itu di berbagai media, baik media cetak maupun juga media televisi, bahwa pemerintah akan merencanakan membuat peraturan pemerintah sebagai pelaksana dari undang-undang kesehatan ini. Itu persoalan yang pertama. Persoalan yang kedua adalah persoalan materi muatan. Seperti yang hari ini kita diskusikan, terutama misalkan yang ramai didiskusikan itu adalah pasal 103 dan 104 mengenai alat kontrasepsi. Karena di situ termasuk pada bab mengenai atau bagian kesehatan reproduksi. Dan kesehatan reproduksi ini kan materi muatannya itu sensitif. Karena berkaitan banyak yang akan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan. Nah, jadi banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Oleh karena itu ada 2 persoalan pokok di dalam PP ini. Yang pertama adalah dari dasar prosedur, kemudian yang kedua adalah dari perspektif dari pemerintah. Ibu dan Bapak, pada
kita yang mempelajari hukum, kami yang mempelajari hukum ini diajarkan apa dasar-dasar dari peraturan perundang-undangan yang baru. Biasanya yang digunakan itu adalah 4 dasar. Jadi ini saya ini saja. Jadi ada 4 dasar. Yang pertama adalah dasar filosofis. Apa itu maknanya dasar filosofis? Yaitu peraturan perundang-undangan itu tidak boleh bertentangan dengan hal-hal yang kita yakini sebagai filosofis filsafat bangsa kita. Misalnya, tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Kemudian yang kedua adalah dasar yuridis. Apa maksudnya dasar yuridis itu? Maksudnya dasar yuridis itu yaitu peraturan yang akan dibuat itu tidak boleh yang pertama dari aspek formil prosedurnya harus dibuat berdasarkan peraturan yang berlaku. Kemudian yang kedua harus ada kesesuaian antara bentuk dan materi muatan. Misalnya akan membuat undang-undang, maka materi muatannya adalah materi muatan undang-undang sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Misalnya, kalau materi muatannya itu berkaitan dengan hak asasi manusia, maka itu harus diatur oleh undang-undang atau peraturan daerah. PP itu tidak boleh mengatur mengenai hak asasi manusia. Kemudian bicara mengenai hubungan internasional itu oleh undang-undang, tidak boleh oleh peraturan di bawah undang-undang. Jadi antara materi muatan dan juga bentuk hukumnya itu harus sesuai. Jadi kalau kita bicara mengenai bentuk peraturan perundang-undangan itu ada undang-undang dasar, ada ketetapan MPR, ada undang-undang, kemudian ada peraturan pemerintah mengganti undang-undang yang sejajar dengan undang-undang. Kemudian ada peraturan pemerintah, peraturan presiden, kemudian di tingkat daerah itu ada peraturan daerah dan seterusnya. Dan masing-masing bentuk peraturan perundang-undangan itu punya materi muatan. Kalau materi muatannya antara bentuk atau materi muatannya tidak sesuai dengan bentuknya, maka peraturan itu dapat diuji kemudian diminta pengetahuan. Nah, ini yang dibahas. Bagaimana kalau dia tidak memenuhi prosedur pembentukan yang baik? Prosedur pembentukan yang baik nanti saya akan perlihatkan ada asas-asasnya. Nanti kita lihat. Nah, itu bisa batal demi hukum. Jadi kalau Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa satu undang-undang itu dibentuk prosedurnya cacat, maka akibat hukumnya adalah batal demi hukum. Apa artinya batal demi hukum? Peraturan itu tidak pernah ada. Makanya saya agak aneh ketika Mahkamah Konstitusi tidak berani untuk menyatakan undang-undang cipta kerja itu batal demi hukum. Padahal dari prosedur pembentukannya itu cacat, itu sangat bermasalah. Nah, inilah kita melihat bagaimana Mahkamah Konstitusi dalam hal-hal tertentu gitu ya, mereka juga mempertimbangkan hal-hal yang lain atau bahkan ini yang ditakutkan kalau orang hukum tata negara mengatakan sudah terjadi politisasi Mahkamah Konstitusi. Makanya nggak berani mengatakan bahwa undang-undang cipta kerja itu batal demi hukum meskipun prosedurnya itu bermasalah. Nah, kemudian Ibu dan Bapak itu dasar dari dasar sosiologis. Apa maksudnya dasar sosiologis? Artinya peraturan perundang-undangan itu harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan kebutuhan ini termasuk ekspektasi ke depan. Harusnya seperti itu. Tetapi lagi-lagi Ibu dan Bapak, satu undang-undang atau satu peraturan itu dibutuhkan atau tidak oleh masyarakat luas, seringkali kemudian digunakan oleh pembentuk undang-undang gitu ya. Ini masyarakat perlu kok, padahal yang perlu bukan masyarakat, gitu. Tapi pengusaha misalnya. Hanya orang-orang kelompok-kelompok tertentu dengan alasan ini demi kepentingan masyarakat. Nah, dengan menggunakan istilah demi kepentingan masyarakat, jadi kriterianya menjadi sangat longgar. Kriterianya itu sangat elastis, mudah diberi pengertian tertentu oleh penguasa. Dan yang terakhir adalah dasar teknik perancangan. Jadi perancangan itu pun harus baik, menggunakan bahasa hukum
Kenapa? Karena satu norma itu harus dinormakan, satu perbuatan yang akan diatur itu harus dinormakan dengan baik agar apa? Agar ada kepastian hukum, tidak bisa kemudian ditafsirkan. Nah, itu adalah secara teori dasar-dasar. Sekarang kita akan lihat secara normatif. Ini merupakan bukti positif di Indonesia ketika bicara tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Pasal 5 Ibu dan Bapak, sebagaimana yang tertera di sini, ini adalah asas dalam prosedur pembentukan. Jadi prosedurnya itu kejelasan tujuan, kelembagaan, kesesuaian antara jenis dan hierarki dalam penyelenggaraan dapat dilaksanakan, kedaya-gunaan dan kehasilgunaan, kejelasan putusan dan ketentuan. Nah, ini adalah asas pada prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan. Makanya kenapa ketika DPR ataupun pemerintah akan membuat peraturan, maka harus disebarluaskan kepada masyarakat supaya rakyat ini tahu, oh pemerintah mau bikin peraturan seperti ini, apa akibatnya nanti ke kita. Nah itu perlu, karena apa? Karena kita yang terkena peraturan itu. Dan kita bisa memperkirakan sampai sejauh mana nanti pemerintah itu melakukan paksaan-paksaan kepada kita semua. Supaya kita kan harus taat pada peraturan yang dikeluarkan oleh negara. Jadi ini adalah asas pada prosedur yang harus ditaati. Kemudian pasal 6 itu bicara mengenai asas pada materi muatan. Jadi ada dua asas. Asas prosedur untuk prosedur pembentukan dan yang kedua adalah asas materi. Di sini banyak sekali asas materinya gitu ya. Yaitu yang pertama pemayoman, kemudian kemanusiaan, kebangsaan. Ya, silakan. Nah ini. Jadi banyak sekali ini asasnya Ibu dan Bapak. Kemudian kita lihat apa sih artinya. Nah, ini masuk pada di penjelasan. Saya hanya mengutip, ya silakan slide. Prof. lagi. Ya. Nah, ini contohnya. Jadi ini penjelasan dari pasal 6 huruf B tadi. Jadi misalkan yang dimaksud dengan asas kemanusiaan itu adalah mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta hak dan martabat setiap warga negara yang hidup secara berkeadilan. Kemudian huruf F tadi yang dimaksudkan dengan asas Bhinneka Tunggal Ika harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah dan seterusnya. Kenapa ini menjadi penting saya sampaikan? Karena ini akan berkaitan dengan pertanyaan kita pada pasal 103. PP 28 tersebut. Ada di sini clear dikatakan harus memperhatikan keberagaman termasuk juga agama. Nah, sekarang kita lihat pada PP pasal 96. Ini masuk pada bagian kan mengenai kesehatan reproduksi. Pasal 96 dan pasal 96 itu merupakan yang pengertian kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat dan seterusnya. Nah, kemudian pasal 97 itu juga ini masih yang umum. Kemudian pasal 98 ini penting kita jadikan sebagai pegangan. Karena apa? Karena hukum itu merupakan cara berpikir sistematis. Ini pasal 98 ini menjelaskan atau mengatur mengenai prinsip-prinsip atau asas-asas yang berkaitan dengan reproduksi. Jadi upaya kesehatan di bidang reproduksi. Yaitu bahwa upaya kesehatan reproduksi dilaksanakan dengan menghormati nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama. Ini prinsipnya ini pasal 98. Dan prinsip di pasal 98 itu harus dapat dicerminkan pada pasal-pasal yang selanjutnya. Jadi pasal 98 itu pegangan. Kalau kita melakukan penafsiran sistematis, misalkan
kita masuk pada pasal yang selanjutnya, yaitu pada pasal 103. Ini yang menghebohkan ya tadi ya. Pasal 103 yang tentang mengatakan pelayanan kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit. Jadi minimal ini boleh lebih dari ini. Paling sedikit meliputi A. deteksi dini penyakit atau screening, B. pengobatan, C. rehabilitasi, D. konseling, dan E. penyediaan alat kontrasepsi. Padahal ini upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja. Jadi bagaimana itu nanti? Kalau untuk usia remaja, untuk usia sekolah dan remaja, karena di pasal 98 prinsipnya harus sesuai dengan nilai norma agama. Kemudian ada penyediaan alat kontrasepsi. Kan jadi penting buat kita. Gimana itu nanti pelaksanaannya yang tidak boleh menyalahi dari pasal 98 tadi. Kemudian juga kita lihat pasal 104 itu juga begitu. Nah, ini yang reproduksi dewasa, ya, yaitu penyediaan alat kontrasepsi bagi pasangan usia subur dan kelompok yang beresiko. Nah, itu bagaimana itu nanti dilaksanakan? Padahal upaya kesehatan diatur di dalam pasal-pasal yang lain itu bukan hanya dilakukan di fasilitas kesehatan, tetapi juga bisa di tempat-tempat lain, termasuk pada pendidikan. Bagaimana itu bisa menjadi sesuai dengan standar kriteria dan tadi dengan prinsip yang diatur di dalam pasal 98. Kemudian pasal 107, upaya kesehatan sistem reproduksi diselenggarakan melalui penyediaan fasilitas pelayanan dan seterusnya, yang ini juga diikuti dengan prinsip-prinsip sesuai standar, aman, bermutu, terjangkau, tidak diskriminatif, menjaga privasi, dan kesetaraan gender. Tapi kan semuanya dibungkus harusnya pada pasal 98 kan sebagai asas. Ini pasal 108 nanti bisa dilihat kalau waktunya ini. Ya, nah ini yang saya katakan tadi. Selain upaya kesehatan reproduksi dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan, juga dapat dilakukan pada posyandu, satuan pendidikan, kemudian tempat kerja, lembaga keagamaan, dan seterusnya. Bagaimana menyampaikan pasal 100, pasal ini tadi 108 dengan pasal-pasal yang sebelumnya tadi. Ya. Oleh karena itu, ini penjelasan umum kenapa PP ini dibuat, dan ini juga salah satu kritik terbesar. Di sini dikatakan dengan diundangkannya undang-undang baru seterusnya. Oleh karena itu dalam rangka memberikan kepastian hukum, satu, mengimplementasikan transformasi kesehatan dan melakukan simplifikasi regulasi. Ini yang menjadi keberatan kita, gitu ya. Kok simplifikasi regulasi? Seakan-akan kalau dengan bahasa simplifikasi regulasi, hal-hal yang seharusnya memang diatur dengan lebih detail, ya sudah, kita sederhanakan saja, kita satukan saja semuanya. Jadi ini kan bisa menjadi kemudian pertanyaan kita, apa tidak terlalu menyederhanakan persoalan yang kemudian berakibat pada menyederhanakan peraturan. Kenapa yang menjadi penting? Kesehatan itu adalah kebutuhan dasar bagi manusia. Oleh karena itu ketika saya diminta memberikan keterangan ahli pada pengujian undang-undang kesehatan, pengujian formil undang-undang kesehatan, saya secara tegas menyatakan di depan hakim konstitusi bahwa penggunaan metode omnibus harus dibatasi. Tidak boleh semua bidang. Apa yang tidak boleh? Dalam pandangan saya, kesehatan menjadi salah satu bidang yang tidak boleh diatur dengan metode omnibus. Karena kesehatan itu adalah kebutuhan dasar manusia. Dan kemanusiaan, peradaban itu akan tergantung pada kesehatan. Selain juga tergantung pada pendidikan. Nah, oleh karena itu Ibu dan Bapak sebagai penutup saya katakan PP ini minim atau bahkan tidak ada partisipasi yang bermakna.
Materi muatannya khususnya pada bagian kesehatan reproduksi menimbulkan perdebatan terutama tentang alat kontrasepsi. Oleh karena itu harus dikaji PP ini, terutama materi muatan yang dipersoalkan oleh masyarakat dan apa sifatnya itu adalah hal-hal yang sensitif, termasuk alat kontrasepsi itu kan sensitif, bukan hanya dari perspektif ada faktor yang masuk dan masuk. Demikian Ibu dan Bapak yang saya dapat sampaikan secara singkat. Mohon perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Musi atas penjelasannya. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada Pak Bupati Hayat untuk membawakan tema tindakan aborsi, pandangan dari sisi Islam dan hukum. Karena pasal-pasal tentang aborsi juga menjadi perbincangan dan aktif, terutama terkait dengan pemerkosaan kemarin dan sempat apa. Dipersilakan Pak untuk penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya menyampaikan apresiasi kepada ibu saya, senior yang menjalankan acara yang sangat penting, menarik. Dan alhamdulillah saya bisa ikut berpartisipasi dalam acara ini. Sebetulnya ketika menerima undangan yang tanpa dibaca lebih detail, saya itu sudah terfokus mau berbicara yang tadi dibahas. Semalam baru buka, ternyata saya harus berbicara masalah aborsi. Kemudian di situ ada ilmu Islam. Saya kan bukan lulusan Islam, saya lulusan internasional. Tapi mungkin saya ada dosa sedikit ya, karena pernah berkuliah di IAIN, jadi mungkin jadi balik kecil-kecilan. Benar tadi yang sudah diperbincangkan. Jadi terkait dengan isu pada siang hari ini dari bagaimana kita membuat regulasinya, termasuk pada wilayah yang sensitif, sehingga pemerintah itu harus hati-hati dalam beberapa ini. Dan terkait dengan aborsi umpamanya, saya akan menyampaikan selalu nanti baca secara cepat. Saya ingin berefleksi dulu ya, ini hal yang sensitif karena menyangkut nilai-nilai agama, kemudian nilai-nilai moral. Paling tidak ada 3 tradisi yang berpengaruh sampai sekarang. Ada yang mulai pengaruhnya meredup, ada yang menguat. Yang pertama adalah apa yang disebut sebagai tectonic legal tradition, itu tradisi hukum tectonic. Tectonic itu dari kata tonos, artinya adalah bumi atau tanah, kemudian dimaknai sebagai kekuatan. Karena masyarakat adat itu mereka akan sepanjang mereka memiliki tanah. Makanya ketika tanah-tanah adat itu berkurang, maka eksistensi masyarakat adat itu berkurang. Begitu juga hukum-hukumnya. Nah, semua masyarakat adat kita yang berevolusi, dan pada akhirnya ketika masyarakat Indonesia itu mayoritas Muslim, maka hukum adat itu menjadi identik dengan hukum Islam. Bahkan pelembagaannya seperti di masyarakat Barat, adat bersanding syariat, syariat bersanding kitabullah. Masyarakat Sunda apalagi banyak petata petiti yang sebetulnya merupakan refleksi dari syariat dalam tradisi pernikahan. Umpamanya itu kan sawer, itu sebetulnya ubah nikah. Ketika kemudian literasi masyarakat Muslim itu berkembang, maka sawer itu kemudian sekarang yang ubah nikah. Salah satu profesi saya sekarang adalah pembukaan nikah. Nikah itu sawer, tapi isinya itu kan dari ajaran-ajaran Islam. Lalu mewaris lalaki nanggung, awewe pun itu kan dari umat Islam. Dan hari ini Tuhan dilayani itu ada. Nah, lebih
lebih kuat lagi ketika kemudian sistem hukum yang berpengaruh juga di hukum kita itu adalah Islamic legal tradition, hukum Islam. Yang ketiga adalah tradisi hukum barat. Nah ini untuk hal-hal yang sensitif, tradisi hukum barat itu memeluk. Yang menguat dua khususnya adalah hukum Islam. Nah terkait dengan masalah keluarga ini tadi salah satunya soal revolusi dan sebagainya. Itu ada yang menarik. Di kita itu kan bermus kencang ya akhir-akhir ini dua ideologi. Pertama adalah sexual consent. Itu menjadi sangat progresif sekali. Jadi perzinahan itu menjadi tidak ada karena selesai dengan sexual consent. Kalau dia menyetujui ya bukan perzinahan. Kemudian juga dengan selain sexual orientation. Jadi tidak ada lagi tuh yang namanya LGBT karena itu sebagai orientasi seksual. Dan padahal di Barat sendiri Majelis Ulama itu ada dua kasus ya. Ada kasus namanya Shark and Co di Austria. Dia dua-duanya laki-laki, tapi mereka menurut pasangan masih berbeda. Kalau sama ya bukan pasangan, kerjasama. Dia datang ke pengadilan Austria, minta disahkan oleh pengadilan pernikahannya itu, tolak oleh pengadilan Austria. Yang menarik adalah alasannya. Kata hakimnya, karena masyarakat Austria masih memegang teguh nilai-nilai Kristiani. Tolak. Kasus yang sama, saya lupa lagi namanya. Belanda ini, malam kira laki-laki datang pengadilan, minta disahkan. Hakimnya mengesahkan. Alasannya karena masyarakat Belanda sudah menerima. Jadi masyarakat Belanda tidak setaat masyarakat Nah, itu yang terjadi. Sekarang di masyarakat kita ini di PP ini khususnya dan undang-undang kesehatan itu kita fragmentasi ideologi itu sudah mulai masuk. Tadi yang pasal 3 untungnya kalau untuk aborsi menurut saya relatif enggak. Kecuali ada beberapa yang kontroversi. Nah, tidak aborsi itu dari hukum positif itu sudah diatur di dalam KUHP dan hukumannya sekarang itu sebetulnya ditingkatkan. Kan kalau kita sudah tahu di KUHP. Hanya yang kurangnya di KUHP itu tidak ada untuk korban usaha. Jadi KUHP. Nah problemnya adalah untuk perlindungan atau pembolehan aborsi bagi korban perkosaan itu dibolehkan legal untuk korban perkosaan itu di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang KUHP. Tapi itu akan berlaku nanti 2026. Jadi yang berlaku KUHP yang lama. Tidak merujuk ke Undang-Undang Kesehatan dengan PP ini. Untuknya di PP ini berarti lebih detail. Di PP yang ini pengaturan tentang aborsi itu detail sekali. Bahkan harus ada pertimbangan dari masyarakat, profesi sudah kedokteran dan sebagainya yang bisa dibaca. Di PP ini termasuk yang korban perkosaan. Nah, hanya yang kontroversinya ada dua, bapak-bapak ibu yang aborsi adalah soal alat bukti. Dan putusan itu satu alat buktinya adalah dengan keterangan dokter satu. Yang kedua keterangan dari polisi kepolisian penyidikan. Nah, di sini akan menyangkut integritas penegak hukum dan tanggung jawab profesi. Bisa saja umpamanya Kokalipong itu dokter
dalam memberi keterangan dan itu padahal dia bukan korban usaha atau juga keterangan dari polisi penyidik. Nah itu yang sekarang jadi kontroversinya soal alat bukti. Nah di dalam hukum Islam itu kalau saya simpulkan, ini saya simpulkan dulu sebelum disimpulkan ya, supaya alurnya jelas dulu, saya simpulkan. Intinya aborsi jahat tidak boleh dilarang kecualinya secara garis besar. Itu pendapat ulama itu adalah aborsi yang dibolehkan itu adalah yang sebelum usia anak 120 hari. Jadi saya bacakan ya, salah satu hadisnya suatu hari. Tapi atau yang sebelum ditiupkan ruh, Tapi kalau yang sudah ditiupkan ruh itu tidak boleh. Ini ada beberapa varian. Saya simpulkannya dulu. Kesimpulan yang lebih umumnya lagi di dalam Islam itu tidak boleh kecuali apabila dengan pertimbangan medis, dengan kita sebutnya dulu, atau pertimbangan-pertimbangan lain di mana yang harus diambil itu adalah keberatan yang paling ringan di dalam intikam akhafud darurain wajib. Jadi mengambil kedaruratan yang paling ringan itu wajib. Umpamanya ini mana yang harus diselamatkan, anaknya atau ibunya, untuk mengambil kepada putusan itu diambil aborsi. Maka hukum Islam itu menegaskan ketika akhafud darurain wajib, menggunakan akhafud darurain dua dari kedaruratan mana yang paling ringan. Itu yang itu juga ada ketika dihadapkan pada diselamatkan antara ibu atau anak, maka bisa mengatakan selamatkan anaknya. Nah bahkan ada kedaruratan yang lebih prinsipil lagi, ad-daruratu tubihul maqdur. Jadi kedaruratan itu meniadakan hukum. Jadi hukum itu menjadi tidak berlaku pada situasi darurat. Hukum apapun termasuk yang haram. Dan yang haram yang diketahui itu pokoknya kami. Jika dalam keadaan darurat boleh, tapi di situ batasannya boleh bagi wal adil, tidak lewat batas dan tidak rusak pergi ke tempat, nggak ada makanan lain, tidak bisa mandi. Yang ada cuma daging babi, yang muslim nih, yang makan aja. Tapi yang begini enak juga ya, terus kamu aja itu, ambillah sekerat buat nanti dimakan di rumah, itu yang jadi haramnya. Yang makalnya itu kalau yang enggak. Nah itu terkait dengan aborsi. Singkat kata, Bapak Ibu ini ketentuan yang baru itu adalah soal memberikan perlindungan khususnya yang spesifik ya kepada perempuan korban perkosaan. Saya ada juga ya, tapi kan laki-laki diperkosa tidak menyebutkan kehamilan, soalnya itu kecuali kalau diperkosa haknya. Itu yang ketentuan yang baru. Jadi kontroversinya adalah soal enforcement. Nanti kalau polisinya tidak berintegritas, tidak kepada yang bukan korban perkosaan. Kemudian juga polisinya, dokter dan sebagainya, tapi insya Allah terakhir juga di PP itu lebih spesifik lagi. Apabila yang melakukan aborsi atau nyuruh aborsi itu adalah tenaga medis, dokter, kemudian tenaga kesehatan, atau apoteker. Kalau di KUP lama namanya juru obat. Di
di KUHP lama itu namanya jerobatnya. Itu hukumannya ditambah seperti itu. Jadi ini bagusnya itu tanggung jawab profesi. Jadi ditambah seperti itu. Bagaimana kalau nyuruh aborsi itu Ustaz? Ditambahnya itu 4/3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita memperoleh pencerahan lagi terkait dengan hukum. Ternyata saya juga sedikit belajar soal sesuatu jadi di situ saya membahas pasal kuno dan di situ setidaknya harus ada tepat dalam proses legislasi bagaimana orang-orang harus ditanya sebelum memproduksi sebuah produk hukum. Lalu kemudian akomodasi terhadap kondisi sosial. Itu pentingnya dalam dalam produk hukum yang akan dilakukan. Baik, Bapak Ibu, kita buka sesi tanya jawab untuk 2 orang untuk kesempatan pertama ini. Apakah ada yang baik Pak Menteri 1 dan yang angkat? Saya efektif untuk memanfaatkan sesi itu. Bapak Relatif ini masalah aborsi dalam sudut pandang Islam. Dulu kalau sholat kambing diceritakan bahwa Khidir berburu pada Musa, Khidir berburu pada Musa berjalan, ya. Ketemu seorang anak cakep, naksir, laki muda dibunuh saja, tidak buru lagi. Protes, ya, itu dari juga bilang, dia sampai tanya kalau udah kan jelas, cuman kenapa ini dibunuh? Karena kelak dia akan menyusahkan orang tuanya. Ya, wahyu itu memberitahukan. Ya. Sekarang dunia pengetahuan kadang-kadang sudah modern. Orang sudah bisa mendeteksi ya, apakah anak ini cacat fisik, cacat mental, ya, apa dempet, apa kepalanya dua, pokoknya dengan teknologi sekarang itu bisa deteksi. Nah, ada kalau sudah kelihatan ya kalau punya anak video gitu ya, taruhan ya saudara satu kali sudah dewasa ini terpaksa diladenin oleh ibunya bukan saya. Jadi mengerti bahwa ini benar. Nah sekarang yang dikandungan ini memang menurut ilmu pengetahuan sekarang ini bisa menyusahkan kedua. Apa boleh diaborsi? Baik, sudah tertangkap apa yang akan ditanyakan oleh Pak Menteri. Baik, Ibu, tolong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ahli tata negara juga di tempat dan saat ini hadir sebagai juga mewakili Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Jabar dan juga dari Ikatan Dokter Indonesia Jawa Barat. Pertama terima kasih Prof. Susi dan juga Prof. Adib atas wawasan hukum yang diberikan pemirsa. Dan ini karena urusannya kesehatan jadi agak nyenggol juga ya sama kami gitu Pak Dokter. Pertama saya minta tanggapan aja Bapak dan Ibu yang terhormat bahwa ini di atasnya kan undang-undang kesehatan. Definisi sehat itu adalah sehat jasmani, rohani, sosial, spiritual. Jadi kalau PP-nya tentang undang-undang kesehatan tentu inginnya ke arah itu. Jadi kalau pasalnya soal kesehatan reproduksi, tentu inginnya sehat reproduksinya itu lengkap. Masaki kata orang Sunda, jasmaninya iya, rohani, sosial, spiritual. Maka aturannya pun kan harus ke sana. Bukan soal tidak hamil, bukan soal tidak tertular penyakit menular saja, bukan soal tidak kanker saja. Kan begitu. Nah, jadi untuk itu ada jadi pertanyaan gitu ya. Sebenarnya dari undang-undangnya sendiri mohon tanggapan para Prof ini dari prosedur dan asasnya saja apakah juga tadi sudah disampaikan seperti apa sikapnya ya sudah terima saja kalau kita tahu prosedur dan asasnya seperti itu. Yang kedua terkait tadi inginnya sehat reproduksinya jasmani, rohani, sosial dan spiritual. Kemudian Prof. mengatakan dan beberapa pembicara salah satunya harus
kuat iman. Negara ini membuat undang-undang dan program apa untuk menguatkan iman para remaja itu? Yang kedua, melindungi mereka dari exposure lingkungan yang luar biasa berpengaruh kepada kesehatan reproduksinya, itu di mana? Jadi kan ini nggak berdiri sendiri, karena tadi kan Profesor menyatakan undang-undang itu terkait berbagai hal. Jadi mungkin mau tanggapannya, karena ini jadi kayak puzzle yang silo gitu, pulau-pulau kecil yang bertebaran masalah. Mungkin itu saja. Terima kasih sekali lagi untuk ilmu yang dibagi. Nama saya Yudi dari Istiqomah Yayasan Istiqomah Bandung. Jadi saya berikan pada Ustaz Atif ya, Ustaz Atif Ibu. Saya sudah lama dulu. Ini kita sekarang pas PP 8/2024 ini adalah sekian PP yang tidak benar, yang bikin kegaduhan di tengah-tengah rakyat dan bangsa Indonesia. Ini mencerminkan bahwa memang banyak penguasa dan penyelenggara negara ini memang bukan pada harinya ya. Maka berlakulah sunatullah tidak bersidal amru min wajhi pentariksan. Apabila suatu perkara, suatu urusan diserahkan pada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya. Tadi itu saja. Ahli pendidikan bukan menteri pendidikan, bukan ahli pendidikan, tapi ahli gojek. Menteri kesehatan seorang bankir, makanya bukan kesehatan yang ditambahkan, tapi bisnisnya. Dan banyak lagi jabatan lain yang tidak dipegang oleh orang ahlinya. Dan inilah yang kita rasakan saat ini. Kemudian tentu kita tidak bisa berdiri di atas ada usaha. Karena ketika jadi kemungkaran, kata Rasulullah, pada siapa yang dia kemungkaran, Fadil yang jadi wabi bisa nanti bagi bisa nih. Wajib biasanya bagi wawa ada 5. Apabila seseorang melihat suatu kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Kalau tidak mampu dengan lisannya, dan tidak mampu dengan hatinya, dan itu kelemahan iman. Dan kebanyakan kita ada di posisi 3 saat ini. Kita pun Pak ini sebagai lembaga pendidikan yang akan mencetak generasi yang akan datang, ya. Mungkin biar ini kita saksikan di demo-demo ya, anak-anak kita ada di kita yang kemarin banyak berkorban ya, karena bapak-bapak mungkin dan kita nih lembaga pendidikan seharusnya berperan juga sedini mungkin ya untuk mengingatkan para penguasa kita ini dengan pabilisan ya, mungkin dengan peran yang lainnya ya, agar posisi negara kita ini tidak mengalami kehancuran ya. Sudah berapakah upaya kita dari lembaga pendidikan ini ya, untuk mengingatkan secara intensif, untuk mengingatkan agar mereka tidak menyimpang. Karena kalau dibiarkan, memang kita tinggal menunggu kehancuran negara ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Zubin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin pertanyaan saya juga kepada Prof. Susi. Nama saya Nur Alam, saya dari komunitas yang dari Aliansi Profesional Indonesia Bangkit, juga dari Insan Amanah Peduli. Ada hal yang menarik, Prof. Kalau kita lihat dari beberapa PP yang dimunculkan oleh pemerintah, itu yang menjadi pertanyaan yang dibahas bagus banget tentang apakah kalau mengikuti prosedur yang benar atau tata cara pembentukan perundang-undangan. Itu pertanyaannya. Sepertinya ini tidak mengikuti azas dan dasar-dasar itu. Khususnya misalnya tentang dasar sosiologis. Ini ributnya itu selalu menjadi dilema, menjadi kegaduhan di masyarakat. Seperti contohnya PP 28 ini kan sebelum diluncurkan amanah saja. Tapi ketika setelah ramai di sosial media, dan alhamdulillah hari ini ada seminar yang terkait dengan masalah itu. Nah, pertanyaannya, apakah ada tindak lanjut dari setelah seminar ini? Gitu ya?
apakah misalnya pernyataan penolakan, pencabutan, apapun itu sebetulnya harus juga ada tindak lanjut dari seminar hari ini. Harapan itu ya Prof. Susi gitu. Nah, mungkin saya akan sedikit menyentil juga ya. Ini banyak peraturan perundang-undangan, PP juga yang akhirnya menjadi perbincangan di masyarakat umum gitu ya. Nah, seharusnya nih pertanyaan awal masih gini ya. Anggota dewan ini kan sebetulnya tugas dan peran fungsinya salah satu diantaranya adalah penyusunan regulasi atau undang-undang. Nah, tapi apakah mereka ini yang kalau kita sekarang lihat sentilas sedikit ya, calon-calon yang sekarang ikut ini kan bagaimana kita bisa percaya kepada mereka hasil kerja mereka kalau mereka sendiri sebetulnya tidak paham gitu ya. Yang kita harapkan bahwa ini tidak akan terjadi lebih Prof. Gitu. Kalau misalnya sebelum itu di launching ke publik, seharusnya draft peraturan itu kan harusnya diadakan uji publik gitu ya. Jadi ada masukan-masukan dari para profesional, akademisi, itu jangan sampai dikeluarkan begitu saja kemudian ramai di masyarakat menjadi kegaduhan di masyarakat. Mudah-mudahan dengan adanya seminar hari ini saya sangat apresiasi kepada IKP 4 mengadakan seminar ini, dan kami sengaja ingin hadir di sini karena kami pun akan melakukan podcast. Tanggal 2 kita akan melakukan podcast, salah satu narasumbernya adalah Prof. Herman Susanto. Jadi itu saja, terima kasih. Semoga ke depan tidak ada lagi undang-undang yang membuat kegaduhan di masyarakat. Karena implikasinya ini PP nomor 28 ini luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Prof. Susi dan Prof. Atif. Perkenalkan, saya Ginanjar Mutakin. Saya asal dari Surabaya, Bandung, dan saya kader aktif juga Masjid Imanuddin, Masjid Geraha RI Cabang Bandung. Salam kenal semuanya, Bapak Ibu, kakak saya di sini. Menimbang tadi ya, menyinggung sedikit dari paparan Prof. Susi dari dasar-dasar peraturan perundang-undangan yang baik. Di sini disebutkan dasar sosiologis kepentingan masyarakat. Nah, di sini saya langsung mengingat kepada ada buku yaitu Ubi Societas Ibius, yaitu ada masyarakat, ada hukum. Nah, di sini dari tadi teman-teman maksudnya Akang Teteh, Ibu Bapak dan Prof. Atif dan Prof. Susi hanya merujuk mengubah nomor 28 peraturan pemerintah 2024. Tapi kita tidak melihat asas dua arah. Kenapa kita tidak melihat masyarakat di sini yang mungkin udah ke arah sana dan mungkin sudah crowded dan khawatir. Menimbang tadi ada bapak guru yang berkhidmat dalam ilmu biologi di sekolah menengah atas yaitu SMA, ada muridnya yang penyimpangan seksual sesama jenis. Tadi biar mendengar dan mengikuti dari awal. Ya mungkin di sini kita melihat dari peraturan pemerintah yang sudah dibuat, saya tidak mengetahui lebih lanjut apakah sudah ditetapkan atau belum. Tapi mungkin masyarakat yang sudah butuh dan melihat sosiologis tadi disebut oleh Prof. Susi harus memenuhi kebutuhan dasar jauh ke depan. Dan saya di sini berusnuzon dan berprasangka baik. Mungkin pemerintah, beliau Bapak Ibu yang merumuskan peraturan pemerintah ini mungkin sudah melakukan uji tesis dan uji layak lapangan untuk meluncurkan PP nomor 28 tahun 2024. Nah, sedikit dan saya mau pertanyakan ke Prof. Atif dan Prof. Susi, apakah di sini yang dirubah masyarakatnya atau peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024? Itu yang lebih tepatnya mungkin. Terima kasih atas kesempatan. Iya, terima kasih dan Prof. Susi untuk memberikan respons terhadap pernyataan dan pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Untuk pertama silakan Prof. Susi terlebih dahulu untuk merespons semua tadi. Jadi yang pertama tadi dari Ibu Alat terkait dengan seperti apa proses. Kok ini seperti apa ya dalam kegelapan. Jadi masyarakat sebelum baru ramai setelah produk pupuk ini. Nah, kenapa nggak dari awal? Karena
dihubungi dan segala macam. Terus kemudian tadi apakah masuk sudah sesuai prosedur atau tidak. Kemudian bagaimana sikap yang harus kita ambil untuk tadi dari Ibu terkait dengan profesi, terutama ketika semuanya sudah diterbitkan produk hukum ini, apakah cuma menerima saja atau langkah-langkah seperti apa yang bisa kita tempuh untuk supaya memberikan kemaslahatan. Kata-kata Ibu ada 4 nilai tadi ya, tidak hanya jasmani, rohani, kemudian sosial dan spiritual. Itu seperti itu respon dari para Ustaz. Mana? Ya, terima kasih Ibu dan Bapak, adik mahasiswa atas pertanyaannya. Kalau saya kategorikan pertanyaan itu kan ada beberapa. Yang pertama adalah mengapa kok terjadi seperti ini gitu ya. Jadi pertanyaan ini kan berkaitan dengan prosedur. Kemudian yang kedua, what next? Apa yang langkah selanjutnya yang dapat kita lakukan? Yang pertama, Ibu dan Bapak, saya sebagaimana tadi sudah saya sampaikan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan itu harus memenuhi salah satunya adalah asas keterbukaan pada pasal 5. Dan asas keterbukaan itu kemudian jadi ada asas keterbukaan, ada asas kejelasan tujuan, ada asas perumusan. Semuanya itu adalah asas-asas dalam prosedur pembentukan. Asas keterbukaan misalnya mengharuskan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan itu mengikut sertakan masyarakat. Ini yang disebut sebagai meaningful participation. Dan ini sudah dinyatakan di dalam putusan MK di dalam pengujian Undang-Undang Ciptaker. Meaningful participation itu ada 3, seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan, dan hak untuk mendapatkan penjelasan. Persoalannya, kalau peraturan itu bentuknya undang-undang, maka masyarakat itu relatif lebih mudah untuk melakukan pengawalan. Kenapa? Karena itu kan dibicarakan secara terbuka di Senayan. Banyak liputan, kemudian ada dengar pendapat dan lain-lain. Kalau ada sesuatu, misalnya seperti kemarin, begitu MK mengeluarkan putusan 60 dan 70, kemudian Badan Legislasi DPR merespon akan merevisi Undang-Undang Pilkada. Nah, segera kemudian rakyat bereaksi, menolak, demo di mana-mana gitu ya. Kita punya kode dulu gitu ya. Peringatan, dan peringatan itu akan terus sekarang dikumandangkan ini oleh masyarakat sipil dan universitas gitu ya. Jadi peringatan darurat itu terus akan dikumandangkan. Nah, itu yang terjadi di DPR. Jadi undang-undang itu relatif bisa ada di dalam kendali masyarakat. Tetapi kalau pembentukan peraturan di bawah undang-undang, PP, peraturan pemerintah, kemudian peraturan presiden, belum lagi peraturan menteri. Ibu dan Bapak, PP ini banyak sekali mendelegasikan pada peraturan menteri. Banyak itu saya baca secara cepat gitu ya. Peraturan pelaksana itu banyak didelegasikan ke peraturan menteri. Dan peraturan menteri itulah yang tadi yang saya katakan, peraturan di bawah undang-undang. Ini masyarakat atau publik itu tidak bisa mengendalikan. Karena kita nggak tahu, tiba-tiba saja sudah ada PP 28 muncul. Nggak pernah kita tahu bahwa pemerintah ini sedang membahas ini. Oleh karena itu, sebetulnya kalau saya memberikan usul, PP ke bawah, undang-undang ke bawah itu bisa dilakukan pengujian ke Mahkamah Agung. Kalau memang kita tidak puas, jadi kita mempertanyakan legalitas dari satu norma. Kan kalau undang-undang itu konstitusionalitas satu undang-undang terhadap undang-undang dasar. Nah, kalau undang-undang ke bawah, ini ranahnya Mahkamah Agung untuk melakukan pengujian. Sayangnya pengujian di Mahkamah Agung itu tidak seterbuka pengujian di Mahkamah Konstitusi. Kalau di Mahkamah Konstitusi itu kita bisa mengajukan pengujian formil, yaitu pengujian prosedur pembentukan dan pengujian material untuk norma yang menurut kita merugikan hak-hak konstitusional kita sebagai warga negara. Jadi ada 2 jenis, yaitu uji formal dan uji material. Tetapi kalau di Mahkamah Agung itu sebagian besar adalah uji material.
peraturan Mahkamah Agungnya saja judulnya adalah uji material gitu. Meskipun di berbagai kesempatan saya katakan bahwa meskipun di karena itu adalah uji material, tetapi secara inherent, secara melekat, hakim itu pasti harus menguji secara formal dulu, karena pengujian formal itu berkaitan dengan apakah pembentuknya itu mempunyai wewenang atau tidak membuat ini. Kemudian yang kedua, bagaimana prosedur pembentukannya. Nah, sayangnya Mahkamah Agung itu belum saya pikir ya sampai dengan saat ini yang saya baca itu dia tidak melakukan. Tapi paling tidak, kalau memang kita ada keberatan dengan PP itu ya sudah diuji secara material ke Mahkamah Agung. Karena apa? Karena sampai sejauh mana kita bisa memastikan bahwa PP ini tidak bertentangan dengan undang-undang, termasuk prinsip-prinsip asas dan seterusnya. Jadi memang kita ini punya masalah. Jadi PP ini punya masalah secara prosedur tadi, termasuk menjawab pertanyaan secara sosiologis tadi. Ya, jadi secara sosiologis itu kan artinya sesuai dengan ekspektasi masyarakat, harapan ke depan. Bagaimana pemerintah itu bisa mengetahui bahwa ini sesuai dengan kebutuhan? Yaitu tadi sebelum disusun itu diundang dulu masyarakat. Siapa masyarakat yang satu? Organisasi profesi di bidang kesehatan itu menurut saya itu harus diundang. Nah, di dalam undang-undang kesehatan, ID itu kan dipecah ya. Saya mengatakan ini politik dividen impera pemerintah, politik memecah belah organisasi. Kalau kemudian nanti, soalnya pada saya ditanya, ya kan orang punya kebebasan untuk berserikat, berkumpul. Saya bilang betul kalau dilihat dari aspek itu, tetapi ID itu berkaitan dengan standar-standar. Gak bisa kebayang kalau ada ID perjuangan gitu ya, kemudian ada ID yang sudah lama, terus ID perjuangan ini bikin standar sendiri gitu. Terus gimana? Padahal ini kan berkaitan dengan kesehatan, berkaitan dengan nyawa orang. Nah, jadi kalau akan mengajukan argumentasi, ya karena selama ini kan banyak kesalahan dan lain sebagainya, saya katakan gitu ya. Di dalam salah satu pertemuan waktu itu yang hadir itu adalah dokter siapa ketua ID Jawa Barat. Saya katakan semua sistem itu tidak ada yang sempurna, tetapi ketidaksempurnaan sistem itu tidak kemudian dijadikan justifikasi untuk mematikan sistem itu. Ya harus disempurnakan. Kalau memang ID ada kelemahan, ada kekurangan, diperbaiki ID-nya. Bukan ID-nya itu kemudian harus dimatikan dengan cara membuat ID tandingan. Karena itu berkaitan dengan standar tadi yang saya katakan. Gitu, ya. Nah, jadi asosiasi profesi, kemudian juga masyarakat mana yang akan terdampak. Karena yang diatur banyak di dalam undang-undang kesehatan, termasuk mereka yang disabilitas. Jadi oleh karena itu, satu pembentukan undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang materi muatannya complicated, maka seharusnya prosedurnya itu lebih lambat dibandingkan dengan materi muatan yang lebih simpel. Nah, di dalam ilmu perundang-undangan, pembentukan undang-undang itu memang harus diperlambat, bukan dipercepat. Kenapa harus diperlambat? Karena kalau kita yang terdampak peraturan tadi, kita bisa memperkirakan sampai sejauh mana dampak yang harus kita tanggung nanti. Karena apa? Karena negara itu punya daya paksa, dia itu organisasi kekuasaan. Saya baca di dalam undang-undang kesehatan, salah satu asasnya adalah asas kedaulatan negara kan. Secara teori kedaulatan negara itu kan artinya gimana ya? Bahaya banget pakai istilah. Tetapi dia menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan kedaulatan negara di dalam penjelasan itu adalah bahwa pembangunan sistem kesehatan itu harus disesuaikan dengan kebutuhan nasional. Tapi kan itu nggak tepat menurut saya dengan menggunakan terminologi kedaulatan negara. Karena secara ilmu, secara teori kedaulatan negara itu sudah punya arti tersendiri. Nah, jadi ini gimana gitu ya? Jadi itulah kenapa di dalam undang-undang kesehatan itu juga diuji formil oleh ID
ikatan dokter gigi, ikatan bidan, ikatan farmasi, terus siapa lagi gitu ya, ada 4 atau 5 organisasi profesi. Ya karena itu pembentukannya itu terburu-buru, pembentukannya itu seakan-akan dipercepat gitu. Padahal seharusnya dengan kompleksnya masalah itu pembentukannya itu harus lambat, harus diperlambat untuk memberikan kesempatan kepada mereka yang akan terkena dampak ini untuk menyampaikan usulan-usulannya supaya didengar, supaya dipertimbangkan. Jadi bukan hanya dipertimbangkan secara sepihak, bukan oleh pemerintah yang menentukan gitu. Ini diperlukan oleh masyarakat. Jadi justifikasinya seperti apa gitu. Nah, itulah yang penting gitu ya. Oleh karena itu, Ibu dan Bapak, saya sangat menyarankan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh KKN hari ini itu bisa kemudian dilanjutkan lagi dengan diskusi bersama-sama dengan organisasi profesi. Jadi bagaimana pandangan dari gigi, dokter gigi, ataupun farmasi, bidan dan lain-lain yang materinya itu diatur di dalam PP. Jadi dikuliti, PP itu kita kuliti. Nah, hasil analisis mendalam kita itu sampaikan kepada pemerintah. Ya biarin aja 3 bulan juga gitu ya. Ya kita kasih aja, kita hujani aja dengan ketidakpuasan kita gitu. Supaya apa? Saya katakan di berbagai tempat bahwa undang-undang itu secara filosofis adalah dengan cara bagaimana rakyat itu ingin diperintah, bukan dengan cara bagaimana negara akan memerintah kita, bukan. Karena apa? Karena kita itu adalah pemilik kedaulatan. Jadi kita yang memiliki kedaulatan, kita yang berhak untuk menentukan kami ingin diatur dengan cara A, B, dan C. Bukan kalian yang mengatur kita, bukan kalian yang mengatur kita. Sadarkan sekarang itu dimanapun. Makanya yang tadi saya katakan gitu, ketika kita semua berbicara, paling kita tuh dianggap berisik gitu ya. Ya kalau Herman ya, kita kan sering dianggap berisik ya kalau universitas bicara. Ya biarin aja, kalian menganggap noise, kami menganggap voice gitu. Jadi biar aja kita bikin berisik, memang harus seperti ini. Karena apa? Satu, saya ingin kembali kepada tadi kan demokrasi ya, dengan cara bagaimana kedaulatan rakyat. Yang penting juga adalah ajaran republikanisme. Ada beberapa proposisi republikanisme itu. Satu, semuanya itu adalah dalam rangka common good, untuk kebaikan bersama. Bagaimana caranya menjalankan kebaikan bersama? Membutuhkan keaktifan kewargaan. Jadi yang kita lakukan hari ini adalah mewujudkan keaktifan warga sebagai pemilik kedaulatan ini. Kemudian yang ketiga, membutuhkan aktivitas politik untuk melakukan tindakan atau kegiatan-kegiatan tadi. Tetapi aktivitas politik itu adalah dalam rangka apa? Mencapai the good life. Jadi bukan aktivitas politik yang sekarang ini dilakukan gitu ya. Kemudian yang penting juga, aktivitas politik, baik kita yang melakukan ataupun juga penguasa yang melakukan, itu haruslah orang-orang yang duduk, terutama di dalam partai politik, itu adalah orang-orang yang punya kebajikan, punya virtue. Harus diisi oleh orang-orang yang punya kebajikan, yaitu orang-orang yang bisa menuntun pekerjaan ini untuk mencapai good life tadi. Jadi arena politik di dalam republikanisme itu adalah arena dignity, bukan arena transaksi. Tapi yang terjadi hari-hari ini di Indonesia, arena politik itu bukan lagi arena dignity, tapi menjadi arena transaksi. Demikian Ibu dan Bapak yang akan saya sampaikan. Terima kasih, Prof. Saya berikan kesempatan kepada Prof. Adib untuk merespons tadi pertanyaan dan pernyataan-pernyataan yang tadi disampaikan. Baik, terima kasih. Pertanyaan pertama sangat sulit ya untuk dijawab. Saya coba jawab. Pertanyaan dari Pak Andika dengan mengambil interpretasi simbolik kisah Musa dan Khidir
ketika itu ada di gunung kecil dengan kemudian tafsir bahwa anak ini tapi waktu itu kan ada siapa besar tidak, tapi diperkirakan akan membahayakan. Apakah boleh kemudian melakukan aborsi dengan pertimbangan seperti itu? Kira-kira seperti itu. Saya ingin memetik dulu karena saya juga menjelang 60 tahun. Jadi suka lupa hanya saya. Jadi ayatnya di dalam surat Al-Isra ayat 31. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khit'an adila. Janganlah kalian membunuh anak. Ini yang menjadi key point ya. Khasyata imlaq, karena takut kemiskinan. Ini yang dulu juga dijadikan ketika konversi tentang keluarga berencana. Dan itu penolak yang terbesar dari mayoritas. Ini salah satu jadikan alasan. Karena kan keluarga berencana itu lebih merupakan sebuah perkembangan ekonomi ketimbang perkembangan medis. Ini jadikan salah satunya, makanya dalam waktu cukup lama itu tidak sukses keluarga berencana itu. Baru kemudian setelah pertimbangannya tidak lagi pertimbangan ekonomi. Saya bacakan lagi satu hadis untuk memperkuat. Jadi kalau pertimbangannya ekonomi seperti itu tidak bisa, hanya dikumpulkan aja karena takut miskin. Jadi saya baca hadis ya, dari ini. Di sini dikatakan kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi majlisin fa qala tubayyi'uni ala alla tusyriku billahi syai'an wa la taznu wa la tasrafu wa la taqtulu nafsan allati harrama Allah illa bil-haqq. Kami dibayar dalam satu majlis Rasul. Satu, tidak boleh musyrik, tidak boleh berzina, dan tidak boleh mencuri, dan tidak boleh membunuh jiwa-jiwa yang Allah haramkan kecuali illa bil haq. Pertanyaannya, illa bil haq itu apa kita menafsirkan? Kalau yang tadi yang pertimbangan ekonomi, khasyata imlaq tidak boleh. Tapi kalau pertimbangannya yang lain, dari kesehatan, termasuk yang disampaikan tadi, ini secara prediksi medis ini sudah tidak akan bisa diperbaiki lagi. Dan ini sebetulnya sudah ada di PP ini di pasal 117. Kalau nanti mengkonfirmasi catat yang tidak bisa diperbaiki. Kemudian tadi dari Pak Tajudin, apa yang harus dilakukan? Pak ini gampang. Menterinya sudah diunpad, itu aja. Kenapa ini yang pilih? Karena menterinya bukan dari Unpad. Apakah dijamin kalau menteri dari Unpad ini pasti jaminan diperbaiki? Tidak. Itu kan simpel, harus dilakukan. Ya, Unpad masa mau jadi menteri cuma ya kalau jadi pejabat di dalam Unpad melakukan prestasi, cuma kenormalan aja. Tapi sudah ada presiden dari kita, Ibu Megawati. Jadi kalau ingin jadi presiden, sebenarnya wakil harus DO, baru jadi presiden. Yang ketiga, jadi pertanyaannya, apa yang diubah hukum atau masyarakatnya? Ya hukum dalam hal ini. Karena hukum itu salah satu fungsinya adalah untuk mengubah. Maksudnya mengubah. Salah satu fungsi penting dari hukum.
Dan salah satu sumber nilai atau norma yang nanti akan difungsikan sebagai pengubah itu ada sepeda-sepeda di usaha. Jadi norma-norma di dalam hukum itu sebetulnya adalah norma. Makanya mazhab Unpad ini dengan jelas dikatakan oleh Profesor Moda, law as tool of social engineering. Jadi hukum itu harus sebagai medium wasilah untuk melakukan perbaikan usaha menjadi lebih baik. Jadi hukumnya lagi-lagi kalau menterinya nggak dari Unpad juga jadi sekarang sudah dari Unpad konkret aja. Ya kalau kita nggak dari Unpad kan cuma membahas dalam pekerjaan. Jadi itu juga kalau menteri kesehatannya dari Unpad pasti bisa. Gampang jadi menteri. Kita tinggal pilih learner aja. Yang susah itu bagaimana caranya diangkat jadi menteri. Itu adalah semuanya juga. Pak Jokowi itu nggak bisa jadi presiden bahkan sampai 10 tahun. Apalagi Pak bisa. Dia bisa jadi menteri kehakiman konstitusi sangat bisa sekali. Kalau saya jadi presiden, saya angkat konstitusi hari ini juga jadi menteri. Terima kasih. Baik, saya sekali waktu juga membatasi kita untuk berdiskusi, tapi ada beberapa hal menarik. Satu yang perlu kita ketahui bahwa kita berhak untuk melakukan meaningful participation. Kita punya hak untuk didengar, kita punya hak untuk dipertimbangkan, dan kita juga punya hak untuk memperoleh penjelasan terhadap apapun produk hukum yang diterbitkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, kata Pak Presiden tadi, jangan berhenti untuk berisik, karena apapun regulasi itu sebenarnya bagaimana kita semua ingin diberi. Bukan negara yang ingin pemerintah. Demikian diskusi pada hari ini. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.